Halo again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Right Idea, Your Idea to Right. Bentar-bentar gan, aneh berdiriin standar dulu gan supaya bisa dipanasin gan. Apa kabar gan? Semoga semuanya sehat selalu ya gan di tengah pandemi ini ya gan ya. Semoga udah semakin hilang lah pandemi-pandemi inilah. Nah, seperti yang sudah Anda jelaskan di Instagram nih kan, bahwasannya ini memang mau melakukan penggantian knalpot tropoan ini nih. Knalpot yang kurang lebih udah Anda pakai selama kurang lebih 4 sampai 6 bulan nih kan. Karena memang penggantian knalpot ini merupakan bagian dari rombak motor yang udah Anda jelasin juga nih di beberapa episode Right Idea sebelumnya nih kan. Jadi memang Anda kebetulan mau ke bengkel juga mau ganti knalpot itu tuh karena memang Anda nggak punya kunci-kunciannya, jadi nanti kita lepas-lepas di bengkel. Tapi mungkin Anda nggak bikin video di bengkel karena kan ya nggak ribet lah lepas knalpot lah. Tapi memang di sini Anda mau lebih berfokus terkait pembahasan impresi dan juga pengalaman selama menggunakan knalpot Rob One kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Buat Anda sendiri sih Rob One ini salah satu barang yang high demand ya Gan ya. Bentar Gan. Pagi Pak. Nah, ini salah satu barang yang high demand. Kenapa, Gan? Karena memang waktu itu pas Anda nyari awal juga nih barang goib, Gan. Nyari di Shopee habis, nyari di Tokped habis, nyari di reseller juga habis. Pokoknya susah banget nyarinya, Gan. Begitu juga dengan ketika Anda mau jual nih, Gan. Dulu pas beli susah, mau jual gampang. Berarti kan itu emang barang cepet lah kayak gitu kan. Pas kemarin Anda share mau jual knalpotnya itu tuh aneh itu bener-bener langsung banyak batang DM langsung nawarin bang segini gini gini sampai alhamdulillah sekarang udah berpindah pemilik. Terima kasih Mas Hafiz, sekarang udah pindah ke daerah Jakarta Timur nih knalpot trapuannya pakai di Vario Old 150 apa 125. Nah tapi memang banyak banget nih yang nge-share yang nge-DM aneh juga, mereka mau pasangin knalpot Rob One-nya di Vario yang lama. Nih buat agak nanya juga, bang bisa nggak Rob One Vario ini dipakai ke Vario Old? Bisa kan selama memang armnya nanti udah diganti. Dan ternyata juga sekarang yang beli ini Mas Hafiz, Varionya Vario Old dan kayak gitu. Oke kan, kita kembali lagi ke laptop pembahasan mengenai si knalpot Rob One ini nih Gan. Jadi Ane mungkin berawal, Ane mau mulai ceritanya dari kenapa Ane mau menggunakan knalpot Rob One ini nih Gan pas awal. Jadi ceritanya adalah waktu itu motor Ane kan memang mesinnya masih standar ting-ting nih Gan. Ini jauh sebelum bor-borapan ini motor masih standar, cuma full kirian by Matic Mania, coil racing by USR, businya NGK, sama air intake-nya WR3 kayak gitu yang stainless kayak gitu kan. Nah, waktu itu dengan menggunakan settingan seperti itu ketemu knalpot standar buat aneh itu adalah salah satu momen dimana performance motor aneh terbaik aneh lah dalam artian full kirian dengan part tadi ketemu knalpot standar itu tuh aneh bener-bener puas lah, jungkit-jungkitnya dapat, tengahnya dapat, atasnya dapat kayak gitu. Nah cuma kan seiring berjalannya waktu kan aneh kan banyak tuh yang bilang bang knalpotnya ngantuk, motor udah enak tapi knalpot masih standar ngantuk bang kayak gitu. Akhirnya aneh terhasut lah oleh omongan agan-agan, bukan terhasut juga sih ya karena kan memang mungkin sudah saatnya nih untuk mengganti knalpot. Jadi memang waktu itu pertimbangannya aneh mau ganti knalpot antara R9 kalau enggak Black Devil. Tapi pada akhirnya aneh memilih R9 lah kayak gitu. Karena memang si modelnya New Alpha ini nih yang aneh pakai nanti tuh, yang aneh pakai pertama itu modelnya memang buat aneh cocok lah dengan heksagonal kayak gitu kan. Dan juga merek R9 kata ade aneh juga nyaranin yang udah terkenal aja lah dalam arti udah puluhan tahun. Oke lah kita ganti R9 kayak gitu. Nah, impresi pertama aneh ganti Arran memang itu bacot banget ya. Nih, kalau ada yang lupa bacotnya kayak gimana nih, kayak gini kan bacotannya kan. Nah, memang bacot banget kan kayak gitu. Cuma masalahnya kan, setelah aneh make beberapa hari, beberapa minggu, aneh tuh merasa memang ada sedikit perbedaan dengan karakter motor aneh kayak gitu. Dalam artian, karakter motor aneh itu nggak seenak sebelumnya lah kayak gitu kan. Nggak seenak knalpot standar kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang tuh aneh punya prinsip sampai saat ini nih kan. Belum ada knalpot yang paling cocok dengan mesin standar yang melebihi kecocokan si knalpot standar. Sampai sekarang tuh aneh punya prinsip kayak gitu ya kan. Makanya soalnya itu tuh R9 itu aneh ngerasa adalah apa? Adalah ngempos kan. Jadi memang aneh bener-bener ngerasa agak bete sih kok nih malah motor jadi ngempos kayak gini kan. Sampai akhirnya aneh ngobrol-ngobrol, aneh sharing-sharing kayak gitu kan. Jadi memang salah satu penyebabnya itu adalah
inletnya si R9 itu tuh 50 kan, karena kan memang mesin standar itu kan kurang cocok nih dengan inlet 50, makanya memang ada sedikit perbedaan di karakter mesin kayak gitu. Selain itu juga memang kan yang namanya knalpot bacot tapi mesinnya nggak optimal kan kayak gimana gitu rasanya kan ya, kayak kayak bacot doang tapi itu nggak ngebutnya nggak pas gitu. Akhirnya ya udahlah aneh mutusin buat coba cari knalpot pengganti yang memang bisa memberikan impresi yang lebih baik buat aneh gitu, performance yang lebih baik buat motor aneh. Sampai akhirnya aneh coba riset-riset, pastinya aneh bakal cari inlet yang lebih kecil dong kan daripada inlet 50. Sampai akhirnya berjodoh lah dengan knalpot Rob One waktu itu, karena memang aneh coba nyari knalpot yang inletnya 50 waktu itu. Knalpot Rob One itu inletnya 38 ya kan ya, dan memang dia suaranya itu nggak bacot kan. Kebetulan itu tuh berbarengan juga tuh dengan drama-drama penggetokan knalpot, jadi ya udah pas banget nih, udah makan knalpot nggak terlalu berisik, ditambah inletnya juga inlet 38 gitu kan, nggak terlalu gede lah, jadi nggak bikin ngempos. Waktu itu karena memang aneh belajar dari pengalaman sebelumnya, aneh masang knalpot ropan di Matic Mania kayak gitu, karena memang kebetulan waktu itu kebetulan banget masang knalpotnya berbarengan dengan masang si gas spontan ini nih kan kayak gitu. Ini memang mungkin mungkin aja ya, ini juga nggak tahu sih, mungkin ada sedikit pengaruh gas spontan ke performance-nya Ropon, tapi yang aneh rasakan saat itu pertama kali menggunakan impresi Ropon adalah seperti ini nih kan ya. Aneh mulai dari suaranya dulu nih kan. Jujur kan waktu itu sebelum aneh pasang Rob One, aneh berbarengan dengan motor Agan siapa waktu itu lupa, ketemu di Tangerang pakai knalpotnya Keres kan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Agan-Agan yang membandingkan Keres dengan Rob One kayak gitu. Kalau KRS itu suaranya itu lebih kayak ada ngebas-ngebasnya, kayak CMS gitu loh kan, misalnya kayak bebebebebebnya gitu lah kayak gitu kan. Cuma kan setelah nih masa knalpot Rob One gitu, itu tuh suara bener-bener kayak suara knalpot standar, volumenya dinaikin dikit kan, halusnya masih halus banget, berisiknya juga nggak ada kayak gitu. Jadi memang kalau memang misalnya agan mendambakan knalpot racing dengan suara yang adem, ya cocok banget nih dengan Top One, karena memang dia suaranya bener-bener nggak berisik kayak gitulah. Nah, terkait suara oke lah, itu balik lagi ke ekspektasi, karena mungkin waktu itu anak ekspektasinya itu Rob One ada kayak bass-bassnya dikit gitu kayak Keres, karena kan anak kira waktu itu Keres muncul untuk menyaingi Rob One kayak gitu, tapi ternyata memang suaranya cukup beda lah kayak gitu. Ani cuma bisa ngasih tahu perbandingan dari sisi suaranya aja kan. Kalau performance sih Ani juga kurang tahu, karena Ani belum pernah nyobain knalpot Keres juga kayak gitu kan. Jadi memang kalau dari suara robotnya sangat halus, dan juga nggak perlu takut kan, ini mah bener-bener suara standar lah, cuma suara standar ditambah volume dikit aja kayak gitu, halus banget. Itu dari sisi suara kan. Yang kedua Ani bakal sharing dari sisi performance nih kan. Dari sisi performance, oh iya sebelum dari sisi performance, aneh mau share dulu terkait harganya. Dulu tuh aneh beli di harga sekitar 1,5 ya kan, 1.499.000 rupiah. Dan waktu itu pas aneh beli kasih tau harga segitu, banyak banget yang komen, bang itu harga digoreng bang, harganya begini begitu. Ya wajar aja kan, mungkin demandnya tinggi, dan juga waktu itu susah juga dicari. Waktu itu alasan dari pabrik, aneh beli Ropon ini langsung dari Tokped atau Shopee-nya si Ropon langsung di Bandung ya kan. Waktu itu bilang lagi ada masalah pandemi kan, jadi untuk pembuatannya lama ditunda kayak gitu. Ini tuh nunggu knalpotnya sekitar ada kali 2 bulan kayak gitu. Nah harganya memang kalau anda ngeliat di Ropon langsung tuh mengalami kenaikan, yang dulu tuh kalau nggak salah cuma 1,3 apa 1,4 1,2 naik ke 1,5. Cuma waktu itu ya udahlah wajar kan. Kayak sekarang velg RCB juga kan mahal banget tuh. Dulu mana beli cuma sekitar berapa, 1,2 1,3, sekarang mungkin udah mahal lah ya harganya. Jadi memang harganya segitu kan ya. Itu di atas rata-rata harga knalpot racing mungkin ya, kalau misalnya 900, 800, kalau si Rob One ini 1,5. Jadi ya disesuaikan aja dengan kebutuhan, dan juga disesuaikan dengan budget. Dan terakhir nih Gan, yang bakal aneh bahas nih Gan terkait performance nih Gan. Jika dibandingkan dengan R9 New Alpha, dia itu tidak sengempos R9, karena memang ya balik lagi mungkin apakah inletnya lebih kecil, tapi itu aneh tidak merasakan kengemposan yang dirasakan ketika di knalpot R9 kayak gitu. Ini sih lebih oke lah, padet lah tengahnya dan lain-lain. Nah, terkait apa tuh, terkait tarikan dan lain-lainnya sih oke. Cuma kan kalau dibandingkan dengan knalpot standar, lagi-lagi nih kan, seperti sesuai prinsip yang udah Anda rasakan berdasarkan pengalaman, belum ada knalpot racing yang bisa melebihi knalpot standar kalau ketemu mesin standar. Ini berdasarkan pengalaman Anda rasa ya kan ya. Jadi memang
ada sedikit kurang gitu, nggak se ngeplong knalpot standar lah kayak gitu. Aneh nggak tahu apakah memang settingannya aneh yang kurang atau memang pengaruh gas spontan. Mungkin nanti agan-agan yang bisa sharing, silahkan tulis di kolom komentar di bawah kayak gitu kan. Nah, jadi itulah Gan, masa-masa penggunaan knalpot Rope One menggunakan mesin standar sebelum bore up. Buat aneh sih ya balik lagi tadi Unda bilang apakah mungkin settingan ada yang salah atau mungkin gas spontannya juga ngaruh. Tapi so far performance motor full kirian ketemu coil racing ketemu busi air intake dan lain-lain ketemu knalpot racing itu belum aneh belum merasakan kenikmatan menggunakan knalpot standar kayak gitu kan. Semua berubah ketika Ane memutuskan untuk melakukan bore up nih Gan. Jadi memang waktu itu Ane bore up di TDR yang memang dari TDR sendiri juga tidak mensyaratkan knalpot racing tertentu untuk melakukan untuk cocok dengan bore up mesin TDR sampai akhirnya ya udahlah Ane melakukan bore up ketika menggunakan knalpot Rope One ini Gan. Jadi memang ya ini nyambung juga nih dengan pembahasan di impresi bore up TDR sebelumnya Gan. Dan juga nyambung juga dengan pembahasan rombak bike project setelah kemarin memang sempat vakum dan juga bore up. Jadi memang aneh merasa oke lah, mungkin juga agak kurang optimal kalau memang kita menyambungkan antara bore up dengan knalpot yang memang nggak ada hubungan sama sekali. Dalam artian aneh tuh pengen banget punya knalpot yang memang nanti speknya itu akan menyesuaikan dengan bore up motor kan kayak gitu. Jadi memang aneh itu mau melakukan rekonfigurasi bore up di Matic Mania sekaligus mau ganti knalpot. Jadi itu nanti setelah aneh bore up di Matic Mania, aneh bakal nanya nih sama mekaniknya Bang Nur, dengan spek mesin kayak gini nih, kira-kira knalpot apa nih yang cocok sama motor aneh. Nah, jadi memang itulah alasan kenapa memang aneh mau menjual dan mengganti knalpot Rope One ini, karena memang aneh mau bener-bener full menyesuaikan spek knalpot dengan spek mesin kayak gitu. Jadi kan memang sebenarnya juga ada yang bilang sih Bang, Rope One-nya nggak usah dijual aja, tapi nanti disesuaikan aja, misalnya bobokannya, saringannya, atau kayak gimana dengan si spek bore up-nya. Tapi aneh rasa sayang juga ya, ini kan barang mahal ya, mending ya udah deh, aneh jual dulu aja Rope One-nya, Rope One standar, supaya nanti punya ada modal lagi buat riset-riset knalpot kayak gitu. Dibanding memang misalnya aneh ngebongkar-bongkar Rope One kan sayang juga lah kayak gitu. Jadi memang kalau dibilang wah banget juga dibilang aneh sendiri sih nggak merasa knalpot Rope One itu seenak knalpot standar kayak gitu. Karena memang waktu pas aneh ngelepas dari R9 balik ke standar lagi gitu, aneh bener-bener ngerasa wah ini balik lagi nih motor aneh ke performance yang bener-bener tarikan tengah bawah atas itu nggak ada ngeplong-ngeplongnya sama sekali kayak gitu. Karena kan apalagi sekarang juga mesin aneh udah bukan mesin standar, jadi ya udahlah sekalian aja nih aneh mau bener-bener full ngerombak knalpot aneh kayak gitu. Jadi kesimpulannya dari video kali ini adalah dari sisi sound suaranya bener-bener nggak bermasalah sama sekali. Standarnya suara standar cuma dikasih volume dikit. Dari sisi performance balik lagi nih Gen, karena kan mungkin ini review aneh itu adalah bisa dibilang subjektif ya Gen, dalam artian bisa aja ketika knalpot Rope One yang dipasang di motor ente tuh memiliki impresi yang berbeda di motor aneh. Karena apa? Karena memang banyak banget faktornya, faktor mesinnya, faktor kiriannya, faktor banyak lah terkait gas spontan juga mungkin kayak gitu. Jadi so far dengan segala hype Rope One yang ada di market itu, buat aneh ya cukup recommended lah untuk mengganti knalpot racing Rope One ini ke motor Agan kayak gitu kan, karena memang looks-nya oke, terus juga performance-nya juga ya lebih baik dibandingkan knalpot dengan inlet 50 yang lebih banyak beredar di pasaran kayak gitu. Karena ya inlet 38 ini buat aneh pas lah buat mesin standar kayak gitu. Balik lagi nih kan ke agan-agan semua, apakah agan setuju atau enggak, setidaknya dia udah memberikan gambaran buat agan-agan, misalnya mau ganti knalpot itu seperti apa, terus juga harganya berapa, feelingnya kayak gimana. Tapi pastinya aneh menjual knalpot Rope One ini karena memang aneh mau lebih mengoptimalkan bore up dengan mesin aneh kan kayak gitu. Jadi cukup sekian dulu kan untuk episode kali ini kan. Semoga sedikit banyak bisa memberikan gambaran buat agan-agan yang misalnya mau ganti knalpot. Silahkan di riset lagi, banyak banget sekarang knalpot-knalpot yang bagus, yang harganya range-nya luas dari yang harga 200, 300 sampai 1 juta sekian. Semua tinggal di kembalikan dengan agan-agan semua. Saran daran itu adalah
Tergantung nih apakah agen casual banget mau ganti knalpot. Jadi kalau ngempos-ngempos dikit juga nggak apa, banyak banget nih yang nanya, "Bang, kalau ada yang begini gimana, Bang? Kalau yang begitu gimana?" Ya kalau emang agen nggak menomorsatukan performance yang emang bener-bener mau ngebut banget, ya ngempos-ngempos dikit harusnya nggak masalah buat agen. Tapi kalau memang misalnya agen pengen punya motor yang oke banget, yang apa tuh, yang bener-bener nggak ada celah lah, ya patut banget buat dicoba riset untuk menggabungkan dengan performance spek knalpot dengan spek mesin agen kayak gitu kan. Closing statement dari Anda kan, terima kasih banyak yang udah nyaksiin, semoga bisa membantu. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right idea, your idea to ride. Bye bye.